هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jamaah Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan terus kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan kita semua umat yang mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, alhamdulillah kita dalam bahasan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda kepada Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suku Ghifar. Ghifar ini suku terkenal perampok. Makanya ketika Abu Dzar mengumumkan keislamannya, itu orang-orang kafir Quraisy pada nyerang dia, istilahnya ngerubutin, mukulin. Ada apa-apa nih, orang dari mana-mana masuk ke dalam agama Islam, dipukulin karena keberanian Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah udah hampir payah dan lain sebagainya, ada yang melerai, ini jangan dimatiin, ini dari Ghifar. Nanti kalau salah satu anggotanya meninggal dunia, entar dagangan kita dirampok, dagangan kita dijegat sama saudara-saudara atau satu kampung dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini adalah satu sikap yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi tidak mau menyembunyikan keislamannya, padahal pada saat itu masih genting-gentingnya suasana. Wa ismuhu Jundub bin Junada, ya Abu Dzar. Nabi menasihati kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, hakikatnya kepada kita nih, umat-umat belakangan atau umat akhir zaman, dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun nasihatnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi disafina fa innal bahra amiq, perbaikilah perahu kita, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini dalam dan luas. Amik itu bahasa Arabnya dalam. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki safina. Maknanya asinin niat. Jadi niat kita suruh diperbaiki terus. Fi kulli matati wa nazam liyahsul lakal ajr. Setiap kita melakukan satu amalan, jadi amalan kita ini terus kita perbaiki hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja, baik niat untuk ibadah maupun niat yang lainnya. Jadi semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangankan ibadah. Jadi kalau kita melakukan amalan yang mubah saja, yang boleh, itu kalau niatnya ibadah jadi ibadah. Seperti mandi gitu ya. Jadi mandi ini boleh nggak boleh. Jadi ada yang boleh mandi nggak apa-apa,
kita mandi juga nggak apa-apa, boleh aja kita tadi itu sebelum subuh. Tapi kalau kita niat ibadah, itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mandinya ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu mandinya 9. Jadi cara Nabi mandi itu mandi 9. Yang pertama guyur kepala 3 kali, mandi wajib maupun mandi sunnah. Mandi sunnah itu seperti mandi kita mau sholat Jumat gitu. Tapi kalau kita mandi biasa aja bukan sunnah, bukan wajib, kita ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi guyur 3 kali di kepala, lalu diusap-usap semuanya sampai basah. Jadi gak boleh saya kita jumper sampai 10 kali. Nah ini 3 kali, 1, 2, 3. Nah itu sunnah Nabi Muhammad SAW atau yang dilakukan oleh Nabi. Nah, setelah itu sebelah kanan terus sampai bawah. Nah ini sunnah sampai 3 kali dibasahin terus. Lalu yang ketiga, sebelah kiri. Jadi 9 gayung. Nah, kalau kita bisa 20 gayung kurang. Nah, itu ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, jadi apalagi amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperintahkan ahsinin niat, perbaiki niat kita. Ya Allah, kita ini mau sholat mudah-mudahan karena Engkau dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyasulu lakal ajar wan nazar min azabillah, agar pahalanya kita dapat dan kita dibebaskan dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa tuh amalan kita perbaiki? Dengan niat yang baik. Wa katabal Imam Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan Umar ibn al-Khattab menulis kepada sahabatnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang lurus bersih niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan cukupkan kepada dirinya dan manusia. Jadi Allah akan cukupkan semuanya. Jadi gak perlu lagi manusia maksudnya. Jadi kita benar-benar ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi. Ini menjelang pilpres, pileg dan lain sebagainya, banyak orang yang ngasih kaos, tapi ada gambar dia. Ngasih beras, ada gambar dia juga. Ngasih bingkisan, bahkan ngasih tempat minum, ada gambar dia. Nah, tapi kita husnuzon aja, mudah-mudahan benar-benar husnul niyat atau khalasat niyatuh, jadi lurus benernya. Tapi kayaknya jarang-jarang gitu. Dia niatnya supaya dipilih, jadi itulah niatnya gitu. Kenapa dia memberikan itu? Karena ingin dicoblos begitu, ingin ditusuk namanya. Tapi kalau benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah yang nanti Allah akan cukupkan antara dia dengan manusia. Jadi sebenarnya kalau manusia ini ikut Nabi kita Muhammad SAW, itu enggak menjelang ini aja. Jadi emang dia dikenal orang yang dermawan, gitu ya. Dermawan yang ngasihnya bukan 5 tahun sekali. Setiap ada waktunya dia kasih terus kasih. Nah ini namanya benar-benar dia memiliki sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Nah, ini menulis Salim bin Abdullah bin Umar kepada Umar bin Khattab. Jadi kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifah.
dari Bani Umayyah, keturunan cicitnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau termasuk kalau dalam sejarah itu khalifah yang kelima. Karena saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi namanya sama seperti nanya buyutnya itu Umar bin Khattab. Ini namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ilam ya Umar anna aunallahi lil abdi biqadri niyatihi. Ketahuilah wahai Umar, maksudnya Umar bin Abdul Aziz, bahwa pertolongan Allah itu ada di dalam niatnya. Jadi kalau niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan 100% ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya ada yang lainnya, maka Allah berlepas diri darinya. Udah kita tolong aja tuh kepada manusia yang kau niatkan karena mereka. Jadi kita mudah-mudahan setiap kita amalkan sesuatu kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya ada di dalam hati. Kita nggak tahu nih jamaah semua yang hadir niatnya. Nah, mudah-mudahan niat karena Allah semua. Amin ya rabbal. Niatnya nggak enak nih sama pengurus tinggal hadir. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi amal ibadah yang berat timbangan nanti di yaumul akhir. Faman khalasat niyatu tamma aunallahi lahu, maka akan sempurna pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan hijrah pertama, hijrah yang kedua maupun yang ke Madinah, itu mereka udah nggak ada pikiran selain mengerjakan apa yang Allah perintahkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berat, meninggalin keluarga, meninggalin sanak famili, meninggalin harta benda, tinggalin semua. Tapi karena Allah dan Rasulnya, maka hatinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat ya, bukan ninggalin gitu doang, ninggalin sementara, ninggalin selamanya. Nggak tahu dia bisa kembali lagi ke kota Mekah, mengambil hartanya apa enggak. Dan yang dituju belum ada itu, belum ada pekerjaan kalau kita, belum ada penghasilan, belum ada sanak famili, belum ada juga rumahnya nggak ada. Jadi mereka tuh hijrah dari kota Mekah Madinah benar-benar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Nah kalau kita hijrahnya sholat subuh jamaah. Jadi kalau sekarang nih musim hujan, kalau ada hujan dikit-dikit berangkat ya. Hujan agak gede dikit berangkat juga. Hujan geledek, nah berjalan nanti. Jadi insya Allah berangkat semua. Hujan gede segede-gedenya hujan di kita ini, nggak sebesar hujan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lainnya. Hanya kalau kita lihat ini dunia, ya kita nggak ada apa-apanya. Nah, kita jihadnya makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di rumah Allah sepi dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huliz zada kamilan fa inna safara fil akhirati ba'idun, dan ambillah bekal di dunia ini karena perjalanan di akhirat ini sangat jauh luar biasa. Nggak ada yang tahu batasnya. Jadi batasnya semua itu adalah surga dan nerakanya Allah Subhanahu. Makanya ketika kita di dunia ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di dalam kitab Nasa'i Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah ini
di akhir-akhir bab akhir ya, tentang qasrul amal, tentang menyedikitkan cita-cita atau angan-angan kita. Jadi di situ dijelaskan bahwa kita ini semangat mencari dunia, semangat mencari dunia. Jadi kalau kita mencari dunia dari pagi 7.05 itu udah berangkat, bos. Nah itu kalau di jalan raya Bogor tuh jam 5 itu udah kayak lapar motor, nggak bisa kita nyebrang, kecuali kita sabar nunggu 5 menit. Nah, banyak juga orang yang serempet pada, karena saking banyaknya motor untuk mereka mencari nafkah kerja. Saya ke sono, kebanyakan daerah-daerah sana kan. Ada rumahnya di sono di Cibanggu, di Salak, motor-motor. Ada yang berangkat juga sebelum subuh. Apalagi kalau subuh sekarang jam 4 masih mending. Kalau subuh nanti jam 5, udah subuhnya pada di jalan kan. Jadi kita semangat untuk mencari rezeki dunia dari jam 5 sampai jam 5 sore dan jam 6 untuk kita bisa hidup bahagia. Untuk sesaat, mungkin setahun, 2 tahun, paling lama 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun setelah itu selesai. Tapi kita sangat semangat untuk mencari dunia, yaitu istilahnya rezeki, atau mencari uang untuk bisa kita hidup diri kita dan keluarga kita semuanya. Nah nanti perjalanan di akhirat itu lebih lama lagi, bukan ukurannya 10, 20, 30, 50 tahun, tapi selama-lamanya. Kalau kita di dunia dibatasi dengan kematian, di akhirat nggak ada lagi kematian lagi. Makanya kita harus lebih semangat untuk mencari bekal akhirat. Ini maknanya. Jadi nyambung antara hadis Nabi kita Muhammad SAW dan keterangan Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitabnya An-Nasai Diniyah. Untuk itu kita harus lebih semangat lagi baca Al-Quran, lebih semangat lagi bangun malam, lebih semangat lagi menuntut ilmu, lebih semangat lagi duduk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, di sela-sela kita melakukan urusan dunia kita, kerja kita, kita basahi lidah kita dengan zikir salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada yang kosong waktu kita, karena kita nggak ada yang tahu kapan kita selesai hidup kita di dunia ini. Tapi mudah-mudahan jamaah semua panjang umur. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz sampai 100 tahun. Amin. Kita jadi ketua terus 1 periode, 2 periode, 3 periode. Jadi baik kata Nabi kita Muhammad SAW, baik itu jauh, nggak ada batasnya. Batasnya surga dan neraka. Makanya orang-orang dulu sejarah tuh biografinya para salafus saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka sakit-sakit rata-rata. Ada yang sakit ambeien, tahu ambeien? Ambeien itu Imam Syafi'i sakitnya ambeien karena saking seringnya dulu. Sampai beliau ngajar itu ditadangi oleh baskom istilahnya. Kalau dulu nggak ada pampers gitu ya. Jadi kadang pakai baskom. Jadi ngajar terus, baca Al-Quran yang nggak pernah luput. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad buta matanya, lalu diserang penyakit meriang. Jadi meriang aja, meriang. Tapi meriang hatam Al-Quran. Nah, dalam riwayat 1 kali hatam itu Imam Syafi'i 1 hari, sama kayak kita 1 kali hatam setahun. Imam Syafi'i 1 hari. Itu dalam kondisi sakit, memang ujiannya luar biasa. Habib Abdul Haddad malam-malamnya nggak pernah tidurnya tidur ayam istilahnya. Tidur ayam, di situ baca lagi Al-Quranul Karim, hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah. Nah ini dia hadis Nabi Muhammad SAW untuk membekali dirinya untuk menghadap kepada Allah di yaumil akhir nanti yang jaraknya jauh luar biasa. Nggak ada yang mengira kapan selesainya itu urusan kita di akhirat nanti, itu luar biasa. Tapi dalam hadis riwayat yang lain
orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan menuju padang mahsyar, lalu dihisab, lalu ditimbang amalannya, lalu nyebrang jembatan, itu seperti orang sholat 2 rakaat. Allah, buat 2 rakaat lama? Lama, cuma 3 menit. Itu juga kalau yang panjang-panjang, kalau bacanya 2 gol sebentar, cuma 2 menit. Kalau bacanya yang panjang lagi, sholat sunnah itu ya panjang-panjang paling 5 menit, 7 menit. Jarang orang sholat sampai 10 menit. Kalau sampai 10 menit, besok kabur. Ustaz lama banget ini, mau gak jelas gitu kan. Baca surat Tabarakalladzii biyadihil, padahal cuma 30 ayat, tapi besok tak kapok dan mendingan disono enak. Bacanya cuma idza jaa sama qul huwallahu ahad. Jadi seperti orang sholat 2 rakaat. Tapi kalau orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, oh itu lama. Miqdaruhu khamsina alfa sanah. Itu sehari seperti 50.000 tahun. Setengah hari berarti ya itu aja. Pokoknya lama, selama-lamanya. Nah, ini kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membekali diri kita. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Yang kecil maupun yang besar. Wa khafifil himar fa innal aqabah kasud. Dan ringankanlah bekal kita. Jadi kalau ini perbanyak bekal amalan, kalau ini ringankan bekal kita di dunia ini. Artinya harta. Jadi harta ini nanti akan menjadi beban kita. Karena semua harta yang dimiliki itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-aqabah kasud. Ai innatu al-aqabah jabal shad. Karena naik gunung itu kalau banyak bekal susah banget. Banyak bekal yang kita bawa carrier yang gede, 80 liter ke sana, berat. Kalau isinya macam-macam, semakin besar semakin berat. Nah, semakin sedikit semakin ringan. Nah, ini yang harta ini yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Jadi semakin banyak harta kita, semakin banyak hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya. Yang nggak punya harta, nah, selamat dah. Udah ini ada hartanya, udah masuk aja. Tapi kalau banyak hartanya, tanya dulu, tanya. Termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf. Itu beliau kaya raya luar biasa. Suatu saat datang rombongan dagang, kurang lebih 700 kontak. Kalau kita 700 kontainer. Kontainer banyak betul. Nah, kalau dulu ontak, ontak kita nggak bisa kira. Ini 700 kontainer. Semuanya isi dagangan. Lalu Aisyah melihat ini suara apa? Ini suara gemuruh dagangannya Abdurrahman bin Auf. Oh, pantesan. Dulu kita pernah dengar Nabi bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga tanpa jamin surga, tapi merangkak. Nah, karena apa? Karena saking banyak hartanya. Jadi jamaah ini yang hartanya sederhana aja, alhamdulillah. Dikit-dikit aja, punya motor 1, alhamdulillah. Punya mobil 2, hisabnya lebih berat lagi. Punya motor 4, mudah. KJP nggak dapat, betul kan? Jadi itu KJP-nya dicari tuh. Wah, ini ada AC-nya 3, ngakunya cuma 1, bohong dia. Jadi kalau misal AC-nya 3 udah nggak dapat. Apalagi kalau ada mobilnya, nggak dapat ya. Yang dapat motornya cuma 1 butut dari. Kalau tinggalnya, rumahnya itu betul apa ya? Betul, saya nulis jujur aja nggak dapat aja itu. Nah, ini diperintahkan supaya sedikit. Makanya banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang tadinya tuh kaya raya meninggalkan semua kekayaannya.
seperti Mus'ab bin Umair gitu ya. Dulu itu termasuk orang yang perlente tahu ya, pakainya bagus-bagus semua. Nah, tapi beliau memilih hidup secara sufi, meninggalkan kenikmatan dunia, lebih senang dengan agama Islam dan lebih senang dia berdakwah kemana-mana terus dan seterusnya. Termasuk diantaranya Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, dan juga termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu beliau khalifah, tapi tidurnya sederhana di bawah pohon korma dari istirahatnya. Lalu pakaiannya banyak jahitan. Ini tabel dijahit lagi. Terus punyanya cuma 2, satu dijemur, satu dipakai. Itu bayangkan khalifah dulu. Khalifah sekarang 1 hari 3 kali ganti gitu. Di situ udah dibuang, kasih orang kayak kalau dikasih orang alhamdulillah. Atau yang lainnya buang itu semua diimpan di lemari. Itu kalau kita lihat di TV artis-artis itu diimpan tuh sepatu-sepatu mendingan dikasih jamaah masih tandur kayak gitu. Mudah-mudahan itu sepatunya dikasih semua. Ada yang 100 sepatu, 200 sepatu, buat apaan tuh? Itu nanti semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kalau kita diperintahkan sama guru kita, ada yang baru, yang lama kasih orang yang masih layak dari dia, masih bagus kita kasih lagi. Kasut inna tulu wal aqaba jabal sad fa inna umurul akhirah syubbatu min lahil ami bis safaril ba'id wa bil aqabati sohbah likaswatil ahwa. Nah, sesungguhnya kata pengarang ini kitab, perjalanan akhirat itu luas seperti lautan yang enggak ada batasnya. Kita enggak tahu kalau kita naik perahu, kita naik kapal laut. Enggak ya? Kita enggak tahu kalau kita selamat sampai pulau apa enggak. Nah, kanan kiri semua itu lautan. Lautan air gitu ya. Atau di pesawat ini juga kita di atas awan. Kita sonokan ini. Kalau udah mendarat baru alhamdulillah. Pokoknya kalau misalnya belum tuh mendarat di pulau atau mendarat di bandara, nah kita udah masih dalam perjalanan. Nah, itulah perumpamaan perjalanan akhirat. Nggak ada yang bisa melihat tahu ujungnya. Makanya kalau udah sampai surga baru bilang alhamdulillah. Illadzi azhaba annal hazan. Dalam puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kita ketika penduduk surga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena huru haranya itu luar biasa. Wa safarul ba'id, perjalanan sangat jauh. Wal aqabatu sa'ba li kasratil ahwal, dan juga perjalanan ini berat karena saking banyaknya keadaan yang akan kita lewati. Yang pertama kita lewati nanti adalah sakaratul maut. Nah, makanya sakaratul maut ini mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuk alam barzakh. Kalau orang yang beriman masuk alam barzakh, maka dia istirahat. Jadi al-maut rahatul lil mu'minin. Kematian ini adalah istirahatnya orang yang beriman. Jadi makanya kalau kita mau istirahat, nah jadi meninggal dulu. Tapi sebelum kita meninggali, kita usahakan semuanya. Apa yang Allah cintai kita kerjakan. Sholat malam jangan tinggalkan. Sholat witir walaupun 1 rakaat. Sholat malam tahajud tidak tinggalkan walaupun cuma 2 rakaat. Istilahnya seperti kita meminum air putih, dan itu kita sholat jangan sampai tinggalkan. Sholat tahajud, sholat witir. Kalau di pagi hari jangan tinggalkan sholat duha. Kalau kita mau tambah sunnah puasa, ya silakan aja. Tapi kalau yang nggak kuat, udah banyak-banyak aja. Kalau nggak kuat banyak makannya, makan jangan lupa baca bismillah. Udah, insya Allah yang puasa dapat pahala. Yang nggak kuat puasa juga dapat pahala. Minum kopi baca bismillah, makan gorengan baca bismillah, makan apa aja yang enak, yang kurang enak tetap bismillah.
setelahnya alhamdulillah. Jadi agama ini luar biasa. Kalau saya nggak buat puasa, jangan berat. Ya nggak apa-apa, bagus. Cuman ikutin Nabi Muhammad SAW. Makan awali dengan Bismillah, doa, lalu dihabiskan sampai habis. Lalu setelah itu baca alhamdulillah. Jangan kayak orang sono ambil banyak, makan sebentar dikit, yang sisanya ditaruh. Itu biasanya ada di kondangan. Jadi kalau ini saya anjurin jamaah kalau kondangan jangan kayak orang kalah. Semua makan semua diambil. Baru satu ini soalnya udah dibuka apa tuh sate ditaruh. Jadi habisin dulu dikit. Kalau mau ngambil dikit aja 2-3 porsi makan. Kalau mau nyobain semua, tapi mudah-mudahan nggak kolesterol. Jadi itu kebanyakan kita lihat nggak habis nasinya. Jadi itu mubazir luar biasa. Kita mudah-mudahan bisa amalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi, makan pakai Bismillah, alhamdulillah, dan dihabiskan. Wal akhlisil amal fa innan nakida wasidan. Ikhlaskanlah amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amalan kita yang baik dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buruk juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Basir itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay muttaliq wa muraqibun li jami'il ahwal. Karena semua aktivitas kita semuanya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya CCTV. CCTV sekarang bisa 24 jam. Kita mau lihat aja, cuman CCTV kadang-kadang ada yang konslet. Kalau Allah nggak konslet tuh selama 24 jam, 1 jamnya 60 menit, berapa detik? 60 detik. Itu semua terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk meluruskan dan mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan dan melihat juga apa yang ada di dalam hati kita. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tabat lahu khatwatun wahidah bi umrihi la yuridu illa Allah Ta'ala. Beruntunglah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya dia langkahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'hudun qawluhu sallallahu alaihi wasallam akhlisil amal yazika minhul qalil. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbaikilah amal kita atau niat amal kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazika minhul qalil. Allah akan balas amalan yang ikhlas karena Allah walaupun sedikit. Nah, makanya di dalam kitab Naswaidiyah yang lain itu dikatakan orang baca Al-Quran itu bukan yang banyak katanya, tapi huruf-hurufnya nggak jelas. Nah, tapi yang paling baik adalah hatamnya banyak, tapi hurufnya jelas, tartil. Dan kita baca Yasin, Al-Quran lagi minakala minal muslimin suratul mustaqim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pernah ngejar 3 kali, tapi kagak jelas hurufnya. Nah, itu kurang bagus. Yang bagus yang tartil. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Itu kata Abdullah bin Abbas, aku lebih suka orang baca Al-Quran dengan tartil dibandingkan dengan orang yang hafal Al-Quran tapi nggak tartil. Tapi kita bacanya tartil dan hatam juga. Amin ya rabbal alamin. Dan akhlisil amal, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa direkayasa. Semua adanya di dalam hati kita. Maka hati kita harus dibersihkan dulu. Namanya takholi. Takholi itu dikeluarkan dulu semuanya, kotoran-kotoran hati kita, agar nanti masuk hanya yang baik-baik aja.
di antaranya amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hati kita ini ada kotoran, ada riyanya, ada sombongnya, ada pamernya, ada ininya, maka itu dikeluarkan dulu semuanya. Keluarkannya dengan pertama dengan kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, la ilaha illallah. Makanya jangan sampai lepas baca la ilaha illallah. Yang kedua, banyak sholawat kepada Nabi. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah akan berikan rahmat. Nah, rahmat ini luas. Di antaranya hati yang lembut, hati yang ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu. Hadirin, demikian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kita baca pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita di dunia ini sebentar diperintahkan untuk mencari bekal sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mampunya sedekah, banyak sedekah terus. Sedekahnya kurang mampu, maka cari amalan-amalan. Nah, yang kedua, kita istiqomahkan 1, 2, 3 amalan terus sampai akhir hayat kita. Karena kita nggak bisa semuanya. Paling tidak ada amalan-amalan yang menjadi keistiqomah kita. Misalnya sholat duha, udah jangan tinggalin. Kalau sholat tahajudnya masih kesiangan, kalau siangan lagi deh udah azan udah tahu. Nah, sholat duhanya di pagi hari, jangan tinggalkan. Kalau yang 2 rakaat terus saja. Walaupun ada tamu ini, ada ngawinin. Ngawinin tahu ngawinin? Oh, ngawinin Ustaz. Kayaknya pas ngawinin seminggu nggak sholat duha. Nah, jadi salah gitu. Mudah-mudahan semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mencari bekal di dunia ini sebanyak-banyaknya dan semua ikhlas semata-mata karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. وعليها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وقربة لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله